Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu Hadasa. Kita ketemu kembali dalam ibadah Komisi Wanita Hadasa online kali ini. Kali ini kita akan melakukan ibadah lain daripada yang lain. Kemarin tanggal 17 Agustus, di mana Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-75. Mari kita sama-sama serukan Merdeka! Haleluya. Mari saat ini kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita ambil waktu untuk bisa teduh sejenak. Haleluya, amin.
Salam ibu-ibu, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, di mana kami bisa berkumpul di sini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah Bapa surgawi. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan memberikan kami waktu walaupun ibadah online. Tuhan memberkati. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hanya di dalam kasih karunia-Mu. Berkati hamba-Mu pendeta Charlie Gultom untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Dan semua itu untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami ibu-ibu Hadasa. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita lanjutkan pujian kita, saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan terus memuji Dia, terus menyembah Dia dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan dunia, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan dunia, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang lawan dunia, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Amin. Amin. Haleluya. Yesus adalah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita, untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hambanya menjadi rema bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk
Indonesia ya Bapak. Kami percaya banyak anak-anak-Mu yang mendoakan Indonesia Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemuliaan-Mu nyata di atas Indonesia Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau mencurahkan kuasa-Mu Tuhan atas Indonesia. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang layak ditinggikan di atas tanah Indonesia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, dan nabi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu. Takkan tercipta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, untuk kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Ku, dan nabi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat Tuhan kuasa-Mu. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan tanah tercinta negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi Komisi Wanita Hadasa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan di hari kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan sudah 75 tahun merdeka. Terima kasih buat kemajuan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas bangsa ini. Terima kasih juga Tuhan buat persekutuan kaum wanita Hadasa GKRI Diaspora Cinere yang sampai saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami merasakan hadirat-Mu senantiasa turun ketika kami beribadah, ketika kami memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Pada saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, dan biarlah hati kami bagaikan tanah yang gembur yang siap ditabur oleh benih-benih firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu saat ini.
Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak ibu-ibu semua untuk tersenyum sejenak. Mungkin di sebelah ibu-ibu ada atau cucu, atau suami, atau adik, atau siapapun. Karena kita mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 18. Saya bacakan bagi kita semua, atau bagi ibu-ibu yang membuka Alkitab, mari buka Alkitabnya. Mungkin ada juga di screen, mungkin video saudara atau di televisi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Judul firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, hidup sebagai orang merdeka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, 2 hari lalu baru saja bangsa kita merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dan kita melihat bagaimana hikmatnya dan bagaimana luar biasanya. Memang saat ini karena kondisi COVID-19 yang masih diwaspadai, di beberapa tempat masih belum bisa untuk mengadakan beberapa perayaan seperti yang dilakukan jauh-jauh sebelumnya, seperti tahun-tahun lalu. Tapi kita lihat kemarin, detik-detik ketika penghormatan kepada bendera merah putih, semua orang melakukan secara hikmat. Dan kalau kita bernostalgia ke masa lalu, mungkin ada beberapa ibu-ibu di sini masih menikmati, masih mengalami yang namanya penjajahan. Beberapa waktu lalu Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Nah, di dalam perjalanan bangsa Indonesia ini untuk memperjuangkan mulai dari dijajah sampai merdeka, itu banyak pejuang-pejuang di masa lalu, para veteran-veteran, mereka itu memperjuangkan dengan keringat, dengan cucuran darah. Bahkan banyak di antara mereka sampai mengorbankan jiwa mereka untuk apa? Memperoleh satu kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa sih? Apa itu yang dijajah? Definisi dijajah itu seperti apa? Dijajah itu adalah dikuasain. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti dulu Belanda, apa yang mereka inginkan, seperti membuat satu jalan, itu kepentingan mereka, mengumpulkan rempah-rempah, mereka bawa ke negara mereka masing-masing, dan semua orang-orang yang dilakukan, mereka perbuat kerja rodi, mereka gaji tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pada umumnya manusia yang normal. Untuk memperoleh satu kemerdekaan, satu kebebasan, maka Indonesia bersatu untuk memperoleh kemerdekaan sampai memperjuangkan yang namanya jiwa. Banyak orang-orang Indonesia yang telah meninggal untuk memperjuangkan satu kemerdekaan. Sama seperti pada manusia di saat-saat ini, kita juga dijajah dengan beberapa hal. Ada orang dijajah dengan kebencian, ada dijajah dengan iri hati, kedengkian, kemarahan, dan ketidakpuasan. Nah, kalau Indonesia merdeka itu diperjuangkan oleh rakyat, diperjuangkan oleh pejuang-pejuang. Tetapi untuk melakukan kemerdekaan dalam hidup kita, agar kita bisa keluar dari hal-hal yang memorongrong hati dan jiwa kita, itu perlu dari jiwa kita sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan atas keinginan daging harus diperjuangkan oleh saudara dan saya. Ada beberapa ciri khas yang paling tidak, ada 3 yang mau saya bagikan kepada ibu-ibu pada saat ini. Ada 3 ciri orang yang hidup sebagai orang merdeka. Yang pertama, menjadi ciptaan yang baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini memiliki latar belakang yang sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menerima dia, dan banyak hal perkara-perkara di masa lalu yang dia lakukan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, dia termasuk orang yang munafik. Kalau Alkitab mengatakan itu seperti orang fasik, mengerti kebenaran tetapi tidak melakukan apa yang namanya kebenaran itu. Maka dikatakan dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Seperti apa itu? Yang lalu itu harus kita hilangkan, dan yang baru harus datang dan muncul.
Mungkin saudara dan saya seperti tadi saya singgung, orang yang hobinya marah. Marah boleh, marah-marah yang nggak boleh. Apalagi darah tinggi yang berlebihan, bisa putus urat dan mengakibatkan kematian. Nah, Rasul Paulus ini sangat luar biasa dalam pertobatannya. Ini menjadi contoh salah satu rasul yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dia dulunya pemarah, jadi peramah. Dia tadinya orang yang pelit, jadi orang yang pemurah. Dia tadinya orang yang cuek kepada siapapun, tapi akhirnya jadi orang yang pemerhati. Ada satu hal yang dia lakukan, dia bisa memperhatikan jemaat dan para pengerjanya dia dan para orang yang dekat dengan dia. Dia sampai membuat satu tenda untuk apa? Untuk menghidupi dan untuk mencukupi setiap pelayanannya, karena dia tidak mau membebankan siapapun yang akan dia layani. Yang kedua, ciri khas orang yang hidup sebagai orang merdeka, yaitu melayani dengan kasih. Galatia 5:13, saya bacakan bagi ibu-ibu semua. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya baca sekali lagi. Saudara-saudara kekasih, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Banyak orang mengkategorikan yang namanya kasih karunia itu kebablasan. Orang mengatakan begini, kita sekarang berbuat dosa, besok kita mengampuni atau minta ampun, karena Tuhan itu Maha Pengampun. Dengar baik-baik, Alkitab juga mengatakan Tuhan tidak mau dipermainkan. Ada satu sistem dalam kerajaan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cara khusus buat ibu-ibu Hadasa. Di dalam kerajaan itu ada satu teknik, ada satu semua pola hidup di dalam satu kerajaan. Sama seperti bagaimana dalam kerajaan Tuhan. Di dalam kerajaan dunia saja, seorang pangeran, seorang yang ada dalam istana, maksud saya, itu orang-orang dalam hal berpakaian, dalam hal tutur kata itu pun diatur sedemikian rupa. Nah, ketika kita menerima kemerdekaan daripada Tuhan, sebaiknya, hendaknya, kita adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain di dalam pelayanan. Beberapa waktu lalu, saya dapat informasi dari sahabat saya, seorang gembala sidang. Ada satu panti asuhan mengalami satu musibah kebakaran di daerah Cipayung. Waktu hamba Tuhan ini memberikan informasi kepada saya, secara jujur saya juga berpikir apa yang mau saya berikan kepada panti asuhan tersebut, karena di hati saya tergerak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan agar saya juga bisa berbuat kepada panti asuhan tersebut. Tuhan berikan hikmat kepada saya untuk berbagi kepada orang-orang lain melalui WhatsApp, melalui cerita. Dan di perumahan kami ada satu komunitas kami namanya Persautaan. Saya bagikan tentang panti asuhan yang mengalami musibah ini. Saya bersyukur, dan apa yang saya katakan itu direspon sama sahabat-sahabat saya. Dan singkat cerita, beberapa waktu lalu semua kami ambil bagian. Ada beberapa mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai, ada beberapa juga untuk menyumbangkan sebagian uangnya kepada panti asuhan tersebut. Dan saya sangat bersuka cita sekali, dan beberapa waktu lalu juga saya menghadiri satu persekutuan di salah satu tempat. Saya sampaikan juga berita yang sama, ternyata mereka juga tertarik, dan akhirnya mereka pergi. Dan untuk nanti mungkin tanggal 20, kami akan untuk mengunjungi panti asuhan dengan persekutuan yang lain juga, untuk mengunjungi panti asuhan tersebut. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau berbagi kepada ibu-ibu semua, ada satu pelayanan yang sangat penting yang Tuhan kehendaki di dalam Matius 25 ayat 30 dan 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberikan aku makanan. Ketika aku haus, kamu memberikan aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Di ayat 36 di Matius 25, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saya kutip satu ayat lagi dari Amsal 19 ayat 7 mengatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini pentingnya bagi kita orang merdeka, bahwa kita harus melayani sesama dengan
kasih. Yang ketiga, apa yang menjadi ciri khas orang-orang yang hidup sebagai orang merdeka? Yang ketiga, menjadi hamba Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hamba itu adalah orang di dalam satu rumah, dia memiliki satu tuan. Kalau di zaman perjanjian lama, hamba itu tidak memiliki satu hak pun atas hidupnya. Kenapa di Alkitab ini juga ada beberapa memang gelar Tuhan itu seperti gembala, ada juga seperti bapa, tetapi dalam konteks ini dikatakan sebagai apa? Sebagai hamba. Berarti Tuhan itu sebagai tuan. Nah, yang dibutuhkan dari seorang hamba itu adalah pertama, ketaatan. Ketaatan. Yang kedua, dia harus mengabdi seumur hidup tanpa dia harus menuntut apa-apa dari tuannya. Yang ketiga, tidak pernah bersungguh-sungguh dan tidak akan pernah komplain apa yang dia katakan tuannya. Nah, apabila Bapak Ibu atau Ibu-Ibu Hadasa dengan saya sendiri sudah menjadi hamba Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan hendaknya kita taat untuk melakukannya. Puji Tuhan, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan untuk pagi hari ini. Yang menjadi ciri khas daripada orang-orang yang hidup sebagai orang merdeka, yang pertama, menjadi ciptaan yang baru. Yang kedua, kita melayani dengan kasih. Yang ketiga, menjadi hamba Tuhan. Sebelum saya menutup firman Tuhan, kita sama-sama menaikkan pujian. Mungkin ibu-ibu tahu lagu ini, bisa ikut dengan saya. Ada satu kerinduan dari hati kita masing-masing. Kita ingin melakukan satu hal untuk melayani Tuhan, tapi ada kalanya kita berpikir, ada kalanya kita merasa kita tidak mampu. Tuhan telah memerdekakan saudara dan saya, ibu-ibu dan saya. Ketika kita memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan jalan bagi kita. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan ada di sini. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya.
Hamba mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami tertekan dalam hidupnya pada pagi hari ini. Hamba mau berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan Tuhan kekuatan dalam nama Yesus. Hamba mau berdoa juga Tuhan bagi setiap ibu-ibu Tuhan yang telah berdoa sekian lama, mungkin buat anak, mantu, cucu. Mungkin setiap anak-anak-Mu berdoa menginginkan Bapa keselamatan bagi keturunan, keselamatan bagi keluarga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati Bapa. Sembuhlah yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Biarlah tangan-Mu sendiri akan menumpangkan tangan di atas kepala anak-anak ini pada saat ini Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pada saat ini, Engkau yang mengalami sakit penyakit, taruh tangan kirimu di mana yang sakit, angkat tangan kananmu, kita berdoa bersama-sama. Saat ini Tuhan, Tuhan melihat bagaimana anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit ya Bapak. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada yang lemah. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih berlaku hingga hari ini. Bukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami perekonomian pada saat ini yang sulit. Bapak Tuhan, bukakan jalan. Tuhan mampu memelihara Elia. Pelihara anak-anak-Mu pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Memberkati bangsa ini Tuhan. Memberkati Tuhan negeri kami dalam nama Yesus Kristus. Memberkati kota kami, kota Depok, kota Cinere, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Ketika Tuhan memerdekakan kami, memberikan kasih karunia buat kami, kami sesungguhnya harus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami harus melayani sesama kami dimanapun kami berada Bapa. Jadikan kami menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja-Mu, dimanapun Tuhan utus kami. Tuhan memberkati gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Para Dodo. Engkau memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati penggembalaan. Jemaat Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan, jemaat Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati pengurus Tuhan. Ibu Melva sebagai ketua. Tuhan berkati dengan semua Tuhan anak-anak-Mu Tuhan sebagai kepengurus dalam kepengurusan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita arahkan hati kita ke sorga. Aminkan setiap perkataan firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, apabila saudara dan saya sungguh-sungguh setia dan taat, mendengar, menyimpan dalam hati, bahkan melakukan firman Tuhan dari hari ke hari, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaan-Mu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Tuhan akan menyembuhkan sakit-Mu ketika engkau sakit. Tuhan akan mengangkat engkau dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Tuhan akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan memberkati anak cucu-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tercurahlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan memberkati saudara hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita selesai. Saya percaya dan saya berharap ibadah kita saat ini, pujian penyembahan dan doa-doa yang kita naikkan, dan firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan berkati Komisi Wanita Hadasa GKRI Diaspora Cinere. Terpujilah nama Tuhan. Amin.